Dunia sedang menghadapi revolusi industri baru yang dipicu oleh kemajuan pesat teknologi dan kecerdasan buatan, AI. Berbeda dengan revolusi industri sebelumnya yang menciptakan lapangan kerja baru, gelombang digital kali ini justru mengancam keberadaan manusia di berbagai sektor pekerjaan. Di Indonesia, di mana tenaga kerja masih didominasi oleh pekerjaan rutin dan berbasis keterampilan dasar, ancaman ini semakin nyata. Laporan terbaru dari McKinsey Global Institute, 2023, memprediksi bahwa sekitar 375 juta pekerja global harus beralih pekerjaan atau mengembangkan keterampilan baru karena otomatisasi pada tahun 2030. Di Indonesia, Bank Dunia memperkirakan 9,5 juta pekerjaan berisiko tinggi tergantikan oleh mesin dan algoritma dalam dekade mendatang. Yang lebih mengkhawatirkan, penggantian ini tidak hanya terjadi pada pekerjaan manual, tetapi juga mulai merambah ke profesi yang membutuhkan analisis, kreativitas, bahkan pengambilan keputusan, domain yang dulu dianggap sebagai keunggulan manusia. Fenomena ini bukan lagi sekadar prediksi futuristik, melainkan kenyataan yang sudah terjadi di depan mata, mulai dari kasir supermarket yang digantikan mesin self-checkout, customer service oleh chatbot cerdas, hingga analis keuangan yang mulai tersiingi oleh algoritma prediktif. Pertanyaannya bukan lagi, apakah AI akan mengambil alih pekerjaan manusia, melainkan, seberapa cepat transformasi ini akan terjadi, dan bagaimana kita harus menyikapinya? Perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan, artificial intelligence, AI, telah mengubah lanskap industri global, termasuk di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, adopsi AI dan otomatisasi telah meningkat pesat, membawa dampak signifikan terhadap pasar tenaga kerja. Banyak pekerjaan yang sebelumnya dianggap stabil kini terancam tergantikan oleh mesin, algoritma, dan sistem cerdas. Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, tidak kebal terhadap dampak ini. Dengan lebih dari 140 juta angkatan kerja, pergantian pekerjaan oleh teknologi bisa menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi jika tidak diantisipasi dengan baik. Berdasarkan studi World Economic Forum, WEF, 2023, sekitar 23% pekerjaan global akan berubah akibat AI dan otomatisasi pada 2027. Di Indonesia, beberapa pekerjaan berikut memiliki risiko tinggi. A. Pekerjaan administratif dan kantoran resepsionis, digantikan oleh chatbot dan kios digital. Data entry, otomatisasi dengan OCR, optical character recognition, dan AI. Akuntan dan auditor, software seperti QuickBooks, Xero, dan AI-based auditing tools mengurangi kebutuhan manusia. B. Sektor manufaktur dan konstruksi operator pabrik, robot industri dan cobots, kolaboratif robots, semakin efisien. Pekerja gudang, sistem otomatis seperti Amazon Skiva Robots sudah digunakan di beberapa gudang Indonesia. Supir dan kurir, kendaraan otonom dan drone delivery berpotensi menggantikan pekerjaan ini dalam 10-15 tahun. C. Sektor jasa dan retail kasir, self-checkout machines sudah digunakan di Alfamart, Indomaret, dan supermarket besar. Customer service, AI-powered chatbots seperti Tanya Blibli, Tokopedia Bot, dan layanan virtual assistant. D. Sektor kreatif, tetapi tidak sepenuhnya aman. Desainer grafis, tools seperti Canva AI, Midjourney, DALL-E memungkinkan orang awam membuat desain profesional. Penulis konten, AI writing tools, ChatGPT, Jasper, Copy.ai, mulai digunakan untuk penulisan artikel dan iklan. Jurnalis, Reuters dan Forbes sudah menggunakan AI untuk menulis berita keuangan dan olahraga. E. Sektor transportasi sopir taksi dan truk, perusahaan seperti Tesla dan Waymo mengembangkan kendaraan otonom. Pilot dan kru pesawat, autopilot system sudah mengendalikan 90% penerbangan komersial. Menurut Bank Dunia, 2022,
sekitar 9,5 juta pekerjaan di Indonesia berisiko otomatisasi. Jika tidak ada upskilling, pengangguran bisa meningkat, pekerja dengan skill rendah paling rentan. Sementara, pekerja dengan keahlian digital, AI, data science, programming, justru dibutuhkan. AI bisa memperlebar gap antara pekerja terampil dan tidak terampil. Perusahaan yang mengadopsi AI akan lebih efisien, sementara UMKM tradisional bisa tertinggal. Perkembangan AI dan otomatisasi di Indonesia bukan lagi sekadar wacana, melainkan sudah menjadi kenyataan di berbagai sektor. Berikut beberapa contoh nyata bagaimana teknologi telah menggantikan peran manusia dalam beberapa tahun terakhir. Industri perbankan dan fintech. Beberapa bank besar di Indonesia seperti BCA, Mandiri, dan BRI telah menerapkan chatbot AI untuk melayani nasabah 24 jam. Layanan seperti BCA Halo BCA dan Brisfin menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami, NLP, untuk menangani jutaan pertanyaan nasabah setiap bulannya. Selain itu, proses analisis kredit yang sebelumnya dilakukan oleh analis manusia kini mulai digantikan oleh sistem AI. Bank jago dan jenius menggunakan algoritma machine learning untuk mengevaluasi kelayakan kredit dalam hitungan detik, mengurangi ketergantungan pada staf analis kredit tradisional. Retail dan e-commerce. Perusahaan retail besar seperti Alfamart dan Indomaret telah memasang mesin kasir self-service di ratusan gerainya. Toko modern seperti supermarket Lotte Mart bahkan telah menguji coba sistem checkout tanpa kasir menggunakan sensor dan AI. Di sektor e-commerce, Tokopedia dan Shopee menggunakan AI untuk customer service otomatis melalui chatbot rekomendasi produk berbasis machine learning. Manajemen gudang dengan robot otomatis manufaktur dan logistik. PT Astra International telah menerapkan robot industri di lini produksinya untuk assembling komponen kendaraan. Di bidang logistik, perusahaan seperti J&T Express dan Si Cepat mulai menggunakan AI untuk routing pengiriman, mengurangi peran manusia dalam perencanaan logistik. Media dan konten kreatif. Beberapa media besar seperti Kompas dan Detik sudah memanfaatkan AI writer untuk menghasilkan berita-berita sederhana, terutama untuk laporan keuangan dan olahraga. Platform seperti IDN Times menggunakan tools AI untuk membantu proses editing dan translasi konten. Transportasi. Meskipun belum sepenuhnya menggantikan sopir, teknologi GPS berbasis AI seperti yang digunakan Gojek dan Grab telah mengambil alih banyak fungsi perencanaan rute yang sebelumnya dilakukan secara manual. Perusahaan seperti Tesla juga sudah menguji coba mobil otonom di Jakarta, meski masih dalam tahap awal. AI dan teknologi adalah keniscayaan. Indonesia harus mempersiapkan tenaga kerja yang adaptif agar tidak tertinggal. Ancaman penggantian pekerjaan nyata, tetapi peluang baru juga terbuka. Kunci utamanya adalah pembelajaran sepanjang hayat, lifelong learning, dan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam era AI, bukan hanya korban disrupsi.